Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istika Sari dari kelas 1A Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi komputer. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang meningkatkan literasi keuangan guna mengurangi penipuan pinjaman online. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, pada video kali ini akan dibahas mengenai 3 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu pembahasan, dan yang ketiga yaitu penutup. Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai pertama latar belakang masalah. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pembuatan video ini. Yang pertama yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi komputer. Kedua, karena rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia sehingga mereka belum bisa mengelola keuangannya dengan baik, serta bisa menyebabkan poin ketiga yaitu masih maraknya penipuan pinjaman online. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari materi ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan literasi keuangan seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate. Yang kedua yaitu untuk mengetahui cara memanajemen keuangan dengan baik. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal. Dengan tercapainya tujuan yang telah dikemukakan tadi, semoga video ini dapat membawa kebermanfaatan baik bagi penulis, masyarakat, maupun pemerintah. Yang pertama yaitu bagi penulis digunakan untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya peningkatan literasi keuangan agar terhindar dari pinjaman online ilegal, serta untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer. Yang kedua yaitu bagi masyarakat. Dengan adanya literasi keuangan membuat masyarakat dapat merencanakan dan mengelola keuangannya dengan baik, sehingga bisa meminimalisir peminjaman uang online ilegal, serta membuat masyarakat lebih selektif dan bijaksana dalam melakukan pinjaman online serta terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas. Dan yang ketiga yaitu bagi pemerintah. Literasi keuangan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai yang pertama definisi literasi keuangan. Jadi literasi keuangan menurut OJK adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang wajib dimiliki setiap individu serta masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan efektif dan akurat. Sedangkan definisi dari pinjaman online adalah bantuan finansial oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi di mana mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara dalam jaringan atau daring atau melalui konfirmasi SMS atau telepon tanpa adanya tatap muka sama sekali. Setelah kita mengetahui tentang definisi literasi keuangan dan pinjaman online, lalu bagaimana kondisi tingkat literasi keuangan Indonesia? Jadi, pada bulan Juli hingga September 2022, Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 sampai dengan 79 tahun di 34 provinsi, di mana hasil dari SNLIK 2022 ini dapat terlihat pada gambar berikut, di mana menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03%.
Sedangkan indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,1%, meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19%. Mengalami peningkatan, tetapi nyatanya masih banyak penipuan pinjaman online. Contoh kasusnya yaitu beberapa waktu lalu di media sosial diramaikan dengan kabar seorang guru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang terjerat utang pinjol ilegal hingga ratusan juta rupiah. Lalu ada yang menyebutkan banyak korban bunuh diri dan stres karena terlibat pinjol. Salah satu korbannya yaitu driver ojek online yang meninggal karena stres ditagih oleh debt collector pinjaman online. Kemudian pada bulan November yang lalu, kurang lebih sebanyak 311 mahasiswa IPB dan masyarakat dilaporkan telah menjadi korban penipuan yang berujung pada tunggakan tagihan pinjol. Nah, dari beberapa kasus tersebut membuktikan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Jadi, apa dampaknya jika literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah? Dampaknya yaitu membuat mereka dapat terjerumus ke dalam hal-hal berikut, yaitu yang pertama banyak terlilit utang, kedua salah dalam mengambil keputusan terkait keuangan, ketiga menjadi korban investasi bodong, dan keempat resiko pencurian data pribadi. Tentunya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia diperlukannya berbagai upaya, seperti bisa melalui pendidikan. Di pendidikan formal, misalnya materi keuangan dapat diterapkan melalui mata pelajaran yang ada di sekolah maupun kampus, di mana pelajar dapat diberikan beberapa kajian dan pedoman dalam mengelola keuangan agar dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di pendidikan informal dapat diterapkan di lingkungan keluarga, karena keluarga adalah lembaga sosialisasi primer pertama bagi anak. Seperti bisa menanamkan anak untuk hidup hemat dan pandai memanajemen uang. Selanjutnya yaitu di pendidikan non-formal dapat dicapai dengan mengadakan kursus seminar, workshop. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat sebelum melakukan pinjaman online agar terhindar dari penipuan. Yang pertama yaitu belajar cara mengelola keuangan dan menentukan tujuan keuangan. Yang kedua yaitu usahakan rasio keuangan tidak melebihi dari 30%. Yang ketiga yaitu pastikan penyedia pinjaman online tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang keempat yaitu melek ekonomi. Kelima yaitu lindungi data diri, dapat banyak manfaat. Di antaranya yaitu 1. Mencegah kesalahan yang menghancurkan seperti penipuan pinjaman online. 2. Mempersiapkan antisipasi keadaan darurat. 3. Membantu individu mencapai tujuan dengan membuat rencana dan menetapkan arah keuangan yang lebih baik, serta dapat bertanggung jawab atas keuangan sendiri. Keempat, memunculkan kepercayaan diri karena pengetahuan yang tepat tentang keuangan. Sampailah kita di bab terakhir yaitu penutup. Di penutup ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada video kali ini yaitu seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih, salah satunya yaitu hadirnya platform pinjol. Dengan adanya pinjol ini tentunya memberikan dampak positif, akan tetapi pinjol juga dapat membawa dampak negatif jika masyarakat tidak bijak dan selektif dalam hal melakukan peminjaman online. Oleh karena itu, setiap individu perlu memahami tentang literasi keuangan. Saran dari isi video ini yaitu untuk dapat meningkatkan literasi keuangan, maka diharapkan kepada seluruh lembaga pemerintah dapat bekerja sama dalam melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi secara intensif akan pentingnya literasi keuangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.